Horas, halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya aku, Boruni Raja Borbor. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan aku berdoa berkatnya selalu berlimpah, amin. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini aku banyak melihat ya berita viral tentang Indonesia di luar negeri ya. Nah, sampai-sampai mereka datang ke Indonesia dan melihat cara kerja orang Indonesia. Nah, jadi kali ini kita akan reaksiin satu video yang berjudul Saat Bule Lihat Cara Kerja Orang Indonesia. Nah, seperti apa teman-teman videonya? Kita langsung saja tonton ya supaya nggak pada penasaran. Dan juga aku mau kasih tahu kalau video ini aku lihat dari channelnya Vortex Media ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh dukung channelnya dia yang aku sematkan di deskripsi tentunya. Dan tentunya juga teman-teman jangan lupa tetap dukung channelnya aku ya dengan cara like, subscribe juga ataupun bagikan teman-teman kalian supaya mereka juga banyak mendukung aku ya teman-teman, supaya aku juga semakin semangat. Oke, langsung saja kita tonton videonya biar nggak pada penasaran. Yuk. Bule takjub dengan kehidupan kampung Indonesia, merasa menemukan dunia yang selama ini hanya ada di bayangan. Selamat makan. Selamat makan. Sir. Selamat makan, boy. Enak banget mereka makan. Un tout petit peu pour Emma. Spicy? Yes, c'est samba spicy. Di tengah derasnya arus modernisasi dan kehidupan serba cepat di berbagai negara maju, banyak wisatawan asing atau bule justru menemukan pengalaman yang tidak terlupakan ketika mengunjungi kampung-kampung di Indonesia. Bukan gedung pencakar langit, pusat pembelanjaan mewah, atau teknologi canggih yang membuat mereka terkesan. Sebaliknya, kehidupan sederhana masyarakat desa Indonesia justru menjadi hal yang paling membekas di hati mereka. Banyak video dan unggahan di media sosial memperlihatkan bagaimana para wisatawan asing tampak begitu antusias ketika diajak berkeliling kampung. Mereka menyaksikan anak-anak bermain di halaman tanpa sibuk menatap layar ponsel. Warga yang saling menyapa dengan ramah hingga tradisi gotong royong yang masih hidup di tengah masyarakat. One coconut, yeah? Okay, amazing. You're gonna climb the tree to get coconuts for us. Oh, mau manjat pohon ini. No, boy, you're climbing up the tree. Iya katanya. Yo, this is crazy. So we asked on the side of the road for coconuts, and this local guy is climbing the tree. What's going on? Heran dia. So high up. Memang orang kita bisa manjat pohon. Wait, watch out, watch out. It's going Pohon kelapa kan tinggi ya guys ya. We're here at the Palm Tree Road, and this legend here just climbed all the way up this tree to get this coconut. Have a taste, bro. Bro, this is the freshest coconut. Have a taste, just off the tree, like 1 minute old. How is it? It's the best, eh? You cannot get it fresher than this. Let's climb the palm tree. Dude, if you're not there, yeah. Dia mencoba manjat ya. Bagi sebagian besar warga Indonesia, pemandangan seperti itu mungkin sudah menjadi hal biasa. Namun bagi para bule yang berasal dari kota-kota besar di Eropa, Amerika, maupun Australia, suasana tersebut terasa sangat berbeda. Free! Yeah? Yeah? Free, gratis guys. There's a film, The Mango. Mereka senang. Bule yang bantuin saya guys, ambil kelapa, mantap bos. Bule yang penting agak kelapa. Cari. Banyak juga kelapanya di bawahnya. Di sana. Astaga. Hai, kenapa? Berat. Mereka melihat sebuah kehidupan yang lebih dekat dengan alam dan penuh interaksi sosial yang hangat. Salah satu pengalaman yang paling sering membuat mereka kagum adalah ketika diajak mengunjungi area persawahan. Iya. Hamparan hijau yang luas, udara segar, suara burung, serta aktivitas petani yang bekerja sejak pagi memberikan kesan mendalam. Banyak dari mereka mengaku baru pertama kali melihat proses bertani secara langsung.
Beberapa wisatawan bahkan terlihat tidak percaya ketika mengetahui bagaimana padi ditanam, dirawat hingga akhirnya dipanen menjadi beras yang setiap hari mereka konsumsi. Selama ini mereka hanya mengenal produk jadi yang tersedia di supermarket. Ketika melihat langsung prosesnya di sawah Indonesia, mereka merasa mendapatkan pelajaran hidup yang sangat berharga. Tidak sedikit pula yang mencoba turun langsung ke sawah. Meski awalnya kesulitan berjalan di lumpur, pengalaman tersebut justru menjadi momen yang paling mereka kenang. Tawa, rasa penasaran, dan kekaguman bercampur menjadi satu ketika mereka merasakan sendiri bagaimana beratnya pekerjaan para petani. Selain sawah, para wisatawan asing juga sering terkesan dengan kebiasaan masyarakat desa yang hidup dengan ritme lebih santai. Pagi hari dimulai dengan aktivitas sederhana, berbincang bersama tetangga, menikmati kopi atau bekerja di kebun. Bagi mereka yang terbiasa dengan jadwal padat dan tekanan pekerjaan tinggi, suasana seperti itu terasa menenangkan. Banyak bule mengaku bahwa kunjungan ke kampung Indonesia memberikan perspektif baru tentang arti kebahagiaan. Mereka melihat bahwa masyarakat desa tidak selalu memiliki kemewahan materi, tetapi tetap mampu hidup dengan penuh rasa syukur dan kebersamaan. Selamat datang di Farmstay Manangal, Cianjur. Suasana malam begini, Jangkrik jadi MC, Air jadi DJ, dan bule-bule ya nih, penonton setia yang fokus sama nasi dan sate. Lihat tuh, nasi panas plus sate nikmat beralas daun pisang. Sederhana tapi bikin hati tenang dan perut kenyang. Udah kayak bintang 5 versi alam. Farmstay Manangal ini cocok buat yang butuh healing. Suara alam, udara segar plus makan enak begini, mewahnya bukan main bro. Jangan lupa ya, subscribe, like, sama share video ini. Siapa tahu berkat kalian Mamang Bule dapat jodoh dan bisa makan sate tiap hari. Buat yang penasaran, langsung aja ke Farmstay Manangal di Cianjur. Healing sambil makan sate itu wajib loh. Yang nonton sambil lapar, hati-hati ngiler ya. Nilai-nilai seperti kekeluargaan, saling membantu, dan kedekatan dengan alam menjadi sesuatu yang jarang mereka temukan di negara asal. Tidak heran jika sebagian wisatawan akhirnya memperpanjang masa tinggal mereka di desa-desa Indonesia. Ada yang belajar bercocok tanam, mengikuti kegiatan masyarakat, hingga mencoba berbagai makanan tradisional yang dibuat langsung oleh warga setempat. Mantap dong. Pengalaman tersebut membuat mereka merasa seolah menemukan kehidupan baru yang sebelumnya hanya mereka bayangkan dari film atau buku. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa daya tarik Indonesia tidak hanya terletak pada pantai eksotis atau destinasi wisata terkenal. Kehidupan kampung yang sederhana ternyata memiliki pesona tersendiri yang mampu memikat hati banyak orang dari berbagai belahan dunia. Iya benar. Bisa nyunggi tiba Mungkin purun aku kalian sandalan. Bukan memilih menginap di hotel bintang 5 dengan fasilitas mewah. Mas Bule ini malah sengaja menginap di rumah berdinding bambu di Cianjur. Yang dia cari bukan fasilitas mewah melainkan suasana pedesaan yang tenang, bangun pagi ditemani suara ayam, udara sejuk, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Berkat kreativitas para pemuda yang mengelola Farmstay Manangal di Cianjur, pesona kampung kini bisa dinikmati wisatawan dari berbagai negara. Yang dicari turis internasional bukan selalu kemewahan, tapi ketenangan dan keindahan alam Indonesia yang masih asli. Waduh, ternyata bule-bule ganteng ini udah resmi jadi warga kampung. Makan malam sederhana di kampung Sunda, cuma tempe, perkedel, dan sambal. Tapi lihat ekspresinya, kayak makan di restoran bintang 5. Dan ini dia, skill paling wow dari para Jadi bule. warga kampung Makannya pakai katanya, tangan. guys. Iya, tanpa sendok, tanpa garpu. Asli udah kayak orang Sunda asli. Suasana alam yang adem, suara jangkrik bikin hati syahdu. Wah, ini sih bener-bener surga dunia versi kampung. Ya biasanya mereka pakai garpu ya kan, pakai pisau. Ini pakai tangan. Oke teman-teman, itu tadi videonya udah kita reaksiin sama-sama. Gimana teman-teman, seru ya? Nah, begitu orang bule melihat orang kampung, mereka langsung ingin tinggal lama di sana. Mereka betah ya di kampung-kampung, melihat pemandangan yang segar setiap pagi, bahkan menginap di rumah bambu tadi ya, nggak memilih menginap di hotel gitu. Luar biasa teman-teman ya. Semoga orang-orang luar negeri yang datang ke Indonesia selalu betah dan selalu
merasakan hal yang positif ya. Luar biasa. Semoga juga orang-orang Indonesia selalu menjadi berkat juga bagi orang-orang yang datang ke Indonesia ataupun ke kota masing-masing gitu ya. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Semoga teman-teman suka dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa tetap dukung aku dengan cara subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.